Jadi, apa itu Aufklärung? Aufklärung adalah gerakan pemikiran besar di Eropa pada abad ke-17 sampai ke-18. Gerakan ini menekankan pentingnya akal dan logika dalam memahami dunia. Pada masa ini, orang-orang mulai tidak hanya percaya pada tradisi atau dogma gereja, tetapi mulai menggunakan nalar dan metode ilmiah untuk mencari kebenaran. Intinya, manusia diajak untuk berani berpikir sendiri. Latar belakangnya, gerakan ini pertama kali muncul di Eropa, terutama di Inggris, di Prancis, dan di Jerman. Saat itu, gereja dan raja sangat berkuasa, tapi masyarakat mulai berpikir kritis. Mereka menolak gagasan bahwa raja dipilih Tuhan, dan mulai percaya bahwa alam bisa dilewati lewat akal. Dari sinilah semangat pencerahan dimulai. Adapun dari suatu peristiwa yang membentuk era pencerahan. Yang pertama, pada tahun 1687 Masehi, Isaac Newton menerbitkan Principia Mathematica, merumuskan hukum gravitasi dan gerak. Lalu, selanjutnya ada 1689 Masehi, John Locke merumuskan hak alamiah manusia dalam Two Treatises of Government. Lalu, pada tahun 1748 Masehi, Montesquieu itu menerbitkan The Spring of Laws yang memperkenalkan gagasan trias politika. Lalu, pada tahun 1751 Masehi, Diderot dan D'Alembert mulai menerbitkan jilid pertama ensiklopedia. Lalu, pada tahun 1762 Masehi, Rousseau itu menerbitkan The Social Contract dengan kutipan ikonik manusia lahir bebas namun di mana-mana terbelenggu. Lalu pada tahun 1776 Masehi, Revolusi Amerika ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1708 Masehi, Revolusi Perancis dimulai dengan penyerbuan penjara Bastille oleh rakyat. Nah, dalam Aufklärung muncul beberapa konsep penting. Pertama, ada deisme. Deisme adalah pandangan bahwa Tuhan menciptakan alam dan alam berjalan sesuai hukumnya tanpa campur tangan langsung. Kedua, ada tabula rasa dari John Locke. Artinya manusia seperti kain putih dan pengalamannya lah yang mengubahnya. Dan ketiga, ada hak alamiah. Sejak manusia lahir, mereka telah memiliki hak atas hidupnya, kebebasan, dan memiliki harta. Dan hak ini tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Berikut ada dua gagasan penting dalam bidang politik. Pertama, trias politika dari Montesquieu. Kekuasaan negara dibagi menjadi tiga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tujuannya agar tidak ada kekuasaan yang terlalu kuat dan bisa saling mengawasi. Kedua, kontrak sosial dari Rousseau. Pemerintah dibentuk untuk melindungi hak rakyat. Jika pemerintah bertindak sewenang-wenang, rakyat berhak menggantinya. Jadi raja bukan wakil Tuhan tetapi pelayan rakyat. Dampak dari Aufklärung sangat besar. Dalam bidang ilmu pengetahuan, muncul usaha mengumpulkan semua ilmu dalam ensiklopedi. Dalam bidang politik, banyak negara mulai meninggalkan sistem monarki absolut dan beralih ke demokrasi. Dalam bidang sosial, berkembang gagasan hak asasi manusia dalam kebebasan berpikir. Kesimpulannya, Aufklärung adalah kemenangan akal budi atas dogma. Gerakan ini membuktikan bahwa dengan berani berpikir sendiri, manusia mampu meruntuhkan tirani dan membangun peradaban yang didasarkan pada keadilan ilmu, pengetahuan, dan kebebasan individu.